Halo, hai. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Andita. Saya adalah, buat teman-teman yang nggak tahu, saya adalah alumni Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi di sini, menyapa teman-teman sekalian, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar, dan juga bertemu lagi bersama Mas dan Mbak dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkat-Nya kita semua masih bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat, walafiat, dan tidak kurang suatu apapun tentunya. Lalu terima kasih kepada panitia dan semua penyelenggara acara ini, acara yang keren banget. Terima kasih karena telah mengundang saya, telah memberikan saya waktu untuk berbicara sepatah dua patah kata di sini, dan juga memberikan kesempatan saya untuk bisa bertemu lagi dengan teman-teman ilmu komunikasi gitu. Apa kabar nih teman-teman semua, Mas dan Mbak sekalian? Pasti semangat dong, pasti masih sehat dong. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat ya. Di sini aku mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara berpikir kritis dan kreatif bagi mahasiswa. Berpikir kritis itu apa sih? Yang orang awam tahu tentang berpikir kritis, kebanyakan taunya tuh kritis sama dengan kritik. Orang yang berpikir kritis itu bisanya cuma mengkritik orang lain, bisanya cuma kayak gitu aja. Mereka cuma tahu, orang yang berpikir kritis itu kerjanya cuma nyari kesalahan orang lain. Sebenarnya nggak gitu teman-teman. Kita tahu kita hidup di negara demokratis, di mana semua informasi bisa kita dapatkan. Kita juga bisa menyampaikan argumen dengan bebas dan dilindungi oleh hukum tentunya. Tapi kalau hal itu tidak dapat kita kelola dengan baik, tentunya itu akan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Informasi yang kita dapat, apa yang kita keluarkan, maksudnya apa yang kita sampaikan kepada orang lain, itu bisa jadi bumerang untuk kita. Kita bisa saja salah untuk berpikir, atau salah untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan lain-lain. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan juga objektif dalam menilai dan membuat keputusan gitu. Maksudnya kita itu, misalnya ada sebuah informasi yang baru bagi kita, mungkin informasi itu terlihat biasa saja, tapi orang kritis itu berusaha mempertanyakan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang menjadi latar belakang peristiwa itu? Apa yang menjadi latar belakang kasus tersebut? Apa yang membuat orang lain berpikir seperti itu? Gimana sih caranya melatih untuk berpikir kritis gitu? Salah satunya itu selalu mengecek sumber info yang kita dapat. Kayak zaman sekarang, dari media sosial aja gitu, kita lihat banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan kita nggak minta informasi itu untuk masuk ke kita. Nah, selalu kita harus cek dari mana, gimana sih hal itu bisa terjadi, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu. Terus juga apa latar belakangnya. Mungkin yang sering baca jurnal, kita lihat ini sumbernya dari mana, teori siapa, kalau bisa kita cari-cari gitu. Lalu selanjutnya terbuka pada kritik. Nah, ini dia orang kita selalu kadang kita merasa orang itu salah gitu. Kita terima aja dulu kritik orang tersebut. Belum tentu kritik orang tersebut salah, atau belum tentu kita juga benar. Nah, untuk itulah sifat keterbukaan kita pada kritik diperlukan, teman-teman.
Terus selalu menimbang pro dan kontra. Kadang suka banyak kan kasus di media sosial, apalagi pasti netizen itu ada yang pro dan ada yang kontra. Maksudnya gimana tuh? Kita harus memposisikan kita di netral dulu. Kita harus berusaha mencari kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa orang bisa mikir dia pro? Kenapa orang bisa berpikir itu pro? Apa argumen orang-orang yang pro dan apa argumen orang-orang yang kontra? Kita harus menganalisis itu terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita menyimpulkan di mana pihak kita, di mana argumen kita berada gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada berpikir kreativitas. Kreativitas adalah skill yang memungkinkan kita untuk memproduksi ide-ide orisinil, ide-ide yang baru, fresh, dan agak berbeda dari biasanya gitu. Kadang kita tahu kreativitas itu cuma orang-orang yang bergerak di bidang seni. Wah, mereka kreatif banget ya. Mereka bisa menghasilkan lukisan yang bagus. Mereka bisa menghasilkan film yang bagus. Sebenarnya kreativitas gak cuma sampai situ aja, teman-teman. Gak cuma mereka yang bergerak di bidang estetika, tapi kreativitas bisa juga kreativitas di bidang ilmiah. Mereka yang bisa menemukan hal baru di bidang ilmiah. Mereka yang membuat jurnal dan segala macam, penelitian dan segala macam. Lalu juga mereka yang bisa memecahkan masalah sendiri dengan kreativitasnya sendiri gitu. Terus kita juga sering kan ngelihat gitu di supermarket, minimarket atau segala macam pusat perbelanjaan yang kita selalu mikir, kok ada orang yang kepikiran untuk bikin seperti itu ya? Kok orang bisa kepikiran untuk berinovasi seperti itu? Nah, inovasi itulah lahir dari orang-orang yang kreatif, teman-teman. Begitu. Terus mengutip Business News Daily, kreatif adalah kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, menghubungkan konsep dan isu, dan menentang asumsi tradisional. Nah, ini dia nih, kreativitas yang seperti ini itu bisa dilatih dengan critical thinking tadi, dengan cara berpikir kritis. Bagaimana kita bisa melihat masalah dari perspektif yang berbeda, kita menentang asumsi tradisional, menghubungkan konsep dan isu, tentunya dengan cara kita berpikir secara kritis. Nah, niscaya kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan berpikir secara kreatif itu akan terpakai untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk entah itu di pekerjaan atau segala macam. Kan kalau misalnya kita bekerja, kita pasti akan dihadapkan pada masalah, pada krisis. Mungkin yang ada di perusahaan menghadapi krisis perusahaan. Nah, disitulah critical thinking kita, kemampuan berpikir kreatif kita akan diuji gitu, teman-teman, untuk menghadapi krisis tersebut dan melewati krisis tersebut. Pesan saya terutama untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar yang keren-keren banget semakin hari gitu kan. Kita kan sering dengar mahasiswa itu agents of change, mahasiswa itu agen perubahan. Nah, ini dia, kita sebagai agents of change, kita juga harus merubah pola pikir kita yang tadinya hanya tidak bisa terbuka pada kritik, tidak bisa melihat secara objektif, secara sistematis. Itu kita harus rubah, teman-teman. Sebagai agents of change, kita harus bisa berpikir kritis, bisa berpikir secara kreatif, agar tentunya kita bisa berguna bagi orang lain, begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan tentunya. Lalu terima kasih dan tetap semangat, teman-teman ilmu komunikasi Universitas Tidar. Semangat, terima kasih.